mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya malah bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Insya Allah hari ini tentunya ada tema yang menarik dan spesial. Namun sebelumnya pemirsa perlu kami sampaikan bahwa Assalam yang biasanya dihadirkan jamaah dari beberapa majelis taklim di seluruh Jawa Timur, karena keadaan pandemi COVID-19 ini belum usai, maka hari ini hanya ada saya Mala dengan Ustadz yang telah hadir. Dan tentunya beliau tidak asing di hadapan kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam. Ustadz Dr. Andes Haji Saukani Ong, alhamdulillah. Dan tema kita hari ini Ustadz menarik sekali ya. Dan saya jujur juga melihat tema ini, masya Allah ya, langsung keren banget gitu. Ustadz penasaran ya pemirsa, bagaimana tema kita adalah mengapa Allah tidak bebaskan kita dari virus corona. Subhanallah, kira-kira seperti apa ini ya pemirsa? Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0315678216. Baik Ustadz, sehat-sehat semua keluarga nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi walaupun ada PSBB atau apa itu istilahnya, kita tetap ngaji bareng sinau agama Islam di Assalam ini, begitu ya Ustaz. Alhamdulillah, Allah masih melindungi kita. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus nggih Ustaz. Amin. Nah, ini mengapa Allah tidak bebaskan kita Ustaz? Ya. Nah, ini saya muncul pertanyaan Ustaz, kalau bebaskan itu seakan-akan virus ini tidak bisa tangani, tidak bisa diselesaikan gitu Ustaz. Kenapa judulnya itu mengapa Allah uji kita dengan virus corona? Bisa dijelaskan dulu Ustaz di awal. Kalau kata-kata uji itu seolah-olah Allah itu tukang uji terus. Oh gitu, baik. Saya selalu punya keyakinan, mohon maaf ya Mbak Mala, saya kan masuk Islamnya karena gunakan akal ini. Betul. Kalau nggak masuk di akal saya enggak terima. Kedua, membuat saya yakin. Nah, keyakinan itu yang susah ya. Tema itu, judul itu tidak akan muncul bagi orang yang tidak percaya Tuhan kan. Tidak percaya Tuhan. Ngapain? Dia nggak pernah kenal Allah, nggak pernah Tuhan. Nah, kita semakin ustadz itu baca Al-Quran, banyak sekali yang Allah itu katanya pelindung, penolong. Allah itu sifat utamanya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, masa tukang uji terus kok susah. Baik. Ini bahaya sekali kalau orang punya pikiran gitu ya, jadi musibah yang buruk, buruk, wah itu uji Allah. Allah kok ngasih yang buruk-buruk, kenapa nggak dikenakan yang jelek-jelek aja ya kan gitu. Seperti virus corona ini kok yang nimpa kok manusia tuh. Iya. Jadi kalimat ini lebih diperhalus gitu ya. Iya, artinya kalau gini, Allah itu kan Maha Kuasa. Susahkah Allah memusnahkan virus corona kira-kira? Tidak. Lah, mudah sekali. Lantas kenapa Allah biarkan? Ini ada sesuatu. Kenapa nih Ustaz? Nah, itulah. Sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin, kita ini kan kekuasaan Allah menyaksikan ini, insya Allah. Omongan saya kan akan bertanggung jawabkan. Dan saya baik juga dalam pengalaman saya sendiri. Saya pengalaman hidup saya rasanya sejak kecil sebelum saya Muslim ada 3 kali jatuh. Dari ketinggian yang cukup tinggi.
seharusnya mati. Allah. Menurut logika manusia. Iya. Paling enggak cacat. Bayangkan jatuh dari loteng, lantai berapa itu? 6 meter tinggi itu, 6 meteran itu. Cuma kayu kan, iya. Kalimantan. Di Kalimantan. Kedua jatuh dari pohon rambutan karena saya suka menek-menek waktu kecil itu SD. Karena badannya kecil mungkin saya. Iya, kelas 5 itu. Kelas Makanya 5, ya ngapunten. sekali, kata orang saya ustadz serba bisa ya, terserah lah ya kan. Iya, luar biasa. Enggak pernah ada monyet lepas itu liar, saya naik ke atas, saya panggil-panggil malah monyetnya datang. Sambil nganuin kuku saya, dilus-lus mau dia. Tapi kalau tangkap ngamuk. Nah, orang kampung kan bilang, loh kok nurut sama ustadz? Sambil bercanda saya bilang, sesama monyet tidak pernah bertengkar. Nah, kenapa waktu itu saya kok tidak celaka, tidak, paling enggak cacat ya kalau nggak mati, itu pas jatuhnya di tepi sungai. Nah kalau di daratan kan sudah. Nah, yang ketiga saya jatuh lagi naik pohon ketapi, tinggi itu pohonnya. Ya karena tawon itu kan kaget. Nah kaget jatuh cepet kecantol. Dahan paling bawah itu saya kecantol. Nah kalau terus ya sudah ada yang terjadi. Jadi orang Jawa itu bilang untung selamat gitu saja. Kalau Belai selamat gitu. Untungnya itu ya. Nah iya. jadi saya akhirnya ada keyakinan kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kan ada iyasya. Makanya seorang muslim itu kan selalu ada apa-apa tuh ngomong kalau janji kan paling enggak ngomong insya Allah kan. Insya Allah itu kan berarti kalau Allah mengizinkan, menghendaki. Nah kejadian yang terjadi seperti ini kan kebanyakan orang muslim Indonesia mengatakan ini kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa yang terjadi ini terus berlarut-larut cukup lama? Bayangkan kita kan, saya kira semua kita yang hidup sekarang ini baru merasakan saat ini kan, dalam perjalanan hidup ini merasakan hidup yang seperti ini tidak enak. Pakai masker ini kan tetap tidak enak. Napas saja susah. Makanya ada yang tidak mau pakai itu ditaruh di sini karena napas kan, apalagi sudah berapa hari umpamanya kan gitu. Kemudian harus cuci tangan, kumpul dulu bebas, sekarang nggak boleh, kan tidak enak itu. Nah sedangkan kumpulan hewan saya bilang kok bebas dia. Coba lihat segerombol monyet itu. Begitu. Kok nggak ketangkap Satpol PP ya Ustaz? Nah ini kan sebuah pertanyaan tadi itu. Kalau Allah mau memusnahkan kan sekejap saja. Tapi kenapa Allah mendiamkan? Kenapa ada salah apa ini? Nah ini kesempatan untuk introspeksi, khususnya bagi orang-orang yang mengaku beriman, khususnya orang-orang yang merasa, yang mengatakan percaya kepada Allah. Kalau nggak percaya sama Allah, nggak ada pertanyaan itu. Nah kita alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas orang beriman sama Al-Quran, Masya Allah, dan kita sudah tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa, pemilik alam semesta. Tidak ada yang tidak diciptakan Allah. Kita diajari juga Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq kan, dari keburukan-keburukan. Nah ini kalau saya boleh menjawab ya, Bismillah, mungkin selama ini kita tidak sungguh-sungguh istiqomah menuhankan Allah. Tidak sungguh-sungguh istiqomah dalam beriman kepada Allah. Katanya percaya tapi tidak nurut, tidak istiqomah. Nah padahal kalau Allah mau berbuat banyak kita contoh. Nabi Ibrahim seharusnya, Nabi Ibrahim ini kan orang yang betul-betul iman, orang yang benar-benar taat. Jadi bukti orang beriman itu kan dia taat. Ada nggak Mbak Mala orang mengatakan beriman sama Allah tapi tidak taat? Ada banyak. Ada nggak orang katanya beriman sama Al-Quran tapi tidak mengikuti tuntunannya? Nah itu diantaranya. Ini memang melanda semua manusia di dunia. Nah kenapa kita yang katanya beriman ini tidak dilindungi kan begitu? Kenapa Ramadan sampai seperti itu kemarin? Bayangkan 1 bulan jadwal saya itu lock semua. Kemudian kenapa Mekah? Nah ini Mekah. Nah itu dia. Ka'bah itu kan pernah dilindungi Allah. Betul. Sekarang juga tidak dilindungi oleh Allah. Ini sekaligus koreksi untuk kita semua. Termasuk mohon maaf, mudah-mudahan ada pejabat Arab Saudi yang dengar ini. Apa kesalahan kita nih? Padahal ingat ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim kan betul-betul pasrah sama Allah itu. Dia cuma berkata hasbunallah wa ni'mal wakil.
Doa ini kan diajarkan kepada kita oleh Nabi setiap mau keluar rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita semuanya kembali pasrah kepada Allah kan, kekuasaan Allah. Kita wakilkan diri kita kepada Allah. Nah, itu ada dalam Al-Quran surah Al-Imran 173 doa itu kan. Nah, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar pasrah betul sama Allah. Karena dia betul-betul orang yang taat sama Allah, suruh nyembelih anaknya juga mau. Nabi Muhammad kan penerusnya. Nah, Allah kan cuma berkata kepada api, ini kalau percaya. Dan itu ayatnya ada. Al-Anbiya ayat 68. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu api yang dingin. Anlohia. Di luar hukum alam kan? Betul. Harusnya api itu kan panas dan mencelakakan, membakar. Tapi tidak, tapi wassalaman, dan selamatkan Nabi Ibrahim itu dengan api. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ini masih yakin akan kekuasaan, kekuatan Allah. Ya, jadi termasuk saya mohon maaf saya mengkritik kadang-kadang itu. 3M itu bagus kita ikuti, itu kan protokol, itu kan anjuran para ahli virus. Apa? Tutup masker. Apa jaminan kita nutup masker tidak kena? Ada ya teman saya yang kena, padahal rajin banget ya. Cuci tangan, ya kan? Sudah kena juga ada. Menjaga jarak. Jaga jarak, ada juga yang masih kena. Ngapunten. Iya. Saya kadang ini jangan ditiru ya. Saya kadang-kadang melihat pemulung, tukang buang sampah. Masya Allah. Saya malah bilang, Mas enggak pakai ini, Mas. Enggak pakai gitu, itu udah ada itu. Ya enggak apa-apa itu. Wah, ada orang kampung bilang dia kebel, imun kebel. Wah, masa saya bilang kan. Nah, jadi kita mau nggak mau harus percaya ini ada kekuatan. Saya juga membayangkan kalau pembuang sampah itu kena virus corona 2 minggu dia di karantina, apa nggak bingung orang sak kampung itu? Iya. Tapi ya berbicara corona ini, apa virus seperti ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah ya? Kalau virus sih nggak, wabah sih pernah, kita nggak tahu masalahnya kan. Wabah, kita hidup di zaman dahulu juga nggak tahu. Tapi kan yang Nabi kan sudah ngajari memang kalau ada di kampung itu kena wabah jangan keluar, yang di yang dari luar tidak masuk kan begitu. Jadi di lockdown itu, nah, itu mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Kalau saya lebih setuju begitu. Udah pasar, pabrik istirahat dulu lah. Iya. Tapi beberapa waktu yang lalu sudah pernah terjadi seperti itu kan ya? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, cuma introspeksi aja. Saya sudah bilang anjurkan, ayo pasar tutup, pabrik tutup, ayo buruh juga ngalah, kerja, dikasih pesangon dulu sementara. Ada yang tanya, gimana Pak? Kita mau perlu makanan, lah ya ngalah dulu sedikit aja, diantar. Kan kita punya kalau di Pemkot. Tapi kata begini, Yai, mereka, para masyarakat ada yang berpendapat, kalau saya tidak boleh keluar rumah karena takut corona, supaya tidak mati, padahal saya belum tentu di luar itu kena corona terus mati. Daripada saya di dalam rumah nggak kerja malah mati. Ya. Nah, itu begini. Makanya masyarakat itu kan seperti itu. Ya, yang tadi katakan, kalau soal mati kan tidak harus nunggu kena virus corona. Tidak harus sakit dan tidak harus tua kalau kita bicara mati loh. Iya. Nah, ini kan kewaspadaan, kehatian, jangan sombong. Saya ingat loh dari satu tempat di kampung, saya kan pengurus kampung juga. Waktu kita awal-awal itu kan semangat banget ya, sampai dijaga kampung itu. Ada yang rodok iya gitu-gitu mungkin rodok sombong lah. Disemprot sepeda motornya enggak mau marah-marah. Kena akhirnya kena juga. Ya, sekarang baru 2 minggu. Nah, satu saya bilang jangan sombong. Nah, saya tadi bilang cuci tangan boleh lah itu. Jangan lupa ini yang kurang mungkin. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Makanya di pintu gerbang kampung saya tulis. Jangan lupa selalu berdoa. Baru cuci pakai masker, cuci tangan. Nah, harusnya jadi ikhtiarnya zahiron wa batinan. Iya. Jadi kita mau enggak mau, karena ini kita sekali lagi kita orang yang percaya sama Allah, bukan orang kafir ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada Tuhan-Tuhanan sudah itu. Nah, itu enggak, kalau kita perhatikan ini yang kurang. Jadi bagaimana juga peristiwa Ka'bah. Ingat sebelum menjelang Rasulullah Muhammad SAW lahir, ya kan, Ka'bah itu kan mau diruntuhkan oleh tentara gajah yang gagah, berani dan sombong, ya kan. Kalau manusia sekarang kan hebatnya kan dengan senjatanya. Nah, apa daya senjatanya dengan ini? Bahkan yang kadang-kadang saya bilang yang punya bedil aja bisa kena kok, dan tewas. Nah, Allah kan cuma mengirim burung-burung ababil kan waktu itu.
Nah, Nabi Muhammad kan memang linknya Nabi Ibrahim, dan Ka'bah itu kan didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tapi sekarang kan tidak dijaga oleh Allah. Nah, ini ada salah. Saya jujur aja banyak yang kalau mau dikoreksi itu. Tapi mohon maaf ya, beberapa awal virus corona ini muncul, itu ada yang mengatakan, salah satu ustadz, bahwa COVID-19 ini adalah tentara Allah. Nah, tentara Allah yang dikirimkan untuk menjaga umat muslim. Saya pernah mendengar seperti itu, Ustadz. Nah, kalau benar ini tentara Allah, kenapa sampai Arab Saudi tertutup? Nah, tempat ibadah, bahkan itu Baitullah, rumah Allah. Kalau memang dikatakan tentara Allah kan justru menjaga umat Islam. Itu bagaimana pendapat jenengan? Kalau saya kurang setuju itu. Jadi bolehlah dia berpendapat. Tapi yang saya lihat keburukan yang terjadi ini sebetulnya akibat keserakahan, kecerobohan manusia itu sendiri. Jadi kesalahan manusia. Makanya saya menulis puisi, andai kata kalau yang andai kata tidak boleh kan, kalau kita jatuh kemudian andai kata saya tidak jalan situ bukan. Yang saya maksudkan andai kata niru penyanyi Doel Sumbang. Kalau bulan bisa ngomong. Nah, kalau virus bisa ngomong, tajak ngomong. Kenapa kamu sasaran ini? Dan kalau kamu memang masih ada virus corona, kalau bisa ngomong, tolong jangan orang baik-baik yang kena, yang jahat-jahat, yang maling-maling. Jadi polisi juga tenang gitu. Jadi ini saya, makanya saya bilang, yang kena itu bukan hanya umum ya, ini semua manusia, termasuk Mekah tadi. Nah, saya kembali logika ya, akal saya. Kenapa dulu Allah melindungi Mekah? Ka'bah hanya mengirim burung-burung ababil. Ayatnya kan masih ada itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum kasfim ma'kul. Hanya dengan burung-burung kecil, tentara gajah, bukan gajahnya loh ya. Tentaranya itu sebagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Sekali lagi virus corona kecil, tapi sekali lagi kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, kan ada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun kan. Jadi ada iradah, kemauan Allah, ada qadrah kan, kekuasaan Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau tidak ada yang tidak bisa. Kalau Allah mau, tidak ada satu orang yang pun yang bisa menghalang, yang mencegah itu. Saya yakin banget. Sebaliknya, kalau Allah tidak mau, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Allah. Kalau Allah tidak mau, biar 1000 doa, biar jutaan doa, apa kurang-kurangnya kita berdoa. Iya kan? Jadi ini koreksi apa sebabnya. Saya kembali ke Mekah tadi. Anda lihat sekarang kota Mekah itu. Mohon maaf ini, mudah-mudahan konsul Arab denger ini. Saya di mana-mana juga khutbah begini dengan kenapa Mekah sekarang juga tidak diacak-acak. Memang Raja Saudi itu Khadimul Haramain kan, penjaga dua kota suci. Tapi kan bukan Hafiz Zain, bukan penjaga. Kalau penjaga sebetulnya betul-betul melindungi Mekah dan betul-betul negara Arab itu istiqomah dengan Islamnya. Satu, TKW itu kan tidak perlu harus di situ. Kan Islam itu kan betul-betul menghormati perempuan dong. Suruh pulang, kasih uang, ini suamimu suruh kerja di Indonesia. Kedua, mohon maaf, sistem kerajaan kan di Islam tidak ada. Sebab lemahnya apa sistem kerajaan ini, kalau bukan anak raja, keluarga raja kan nggak bisa jadi raja sekalipun pinter dan baik. Ya, sebaliknya biar nggak karuan, bodoh, tapi anak raja bisa jadi. Yang ketiga, Anda lihat sekarang, saya pernah lihat sendiri. Yang namanya Masjidil Haram itu kan Ka'bah itu. Jangan pikirkan bangunannya dulu ya kan? Iya, betul. Ya. Masjidil Haram itu ditunjuk oleh Allah. Waktu itu dilindungi Allah. Nah sekarang Anda lihat, tidak dijaga. Banyak kepentingan-kepentingan duniawiyah yang ngalahkan Allah. Iya. Dan sangat pribadi. Jadi kalau keadaan sekarang pandemi ini Haramain itu ditutup, gimana? Setuju nggih? Ya nggih. Bukan solusi itu. Kembali introspeksi, kita taubat, benahi kan intinya begitu. Taubat itu kan berubah. Jadi harusnya bagaimana nih menurut? Kalau solusi untuk menghadapi ini ya kita kembalilah kepada Allah, itu aja jawabnya satu, tubu ilaih. Karena begini, yang saya katakan penyebabnya kita tidak sungguh-sungguh menuhankan Allah.
Negara kita ini kan sudah benar Pancasila itu ketuhanan Maha Esa. Apa betul-betul ketuhanan Maha Esa itu nomor satu dalam hidup kita? Berapa banyak perintah Allah yang tidak dijalankan, berapa banyak larangan Allah yang tidak dijalankan? Yeah. Nah, coba kembali kita ke ayat Al-Quran dulu ya, tentang istiqomah itu. Surah Al-Kahfi ayat 110 tentang istiqomah. Nabi aja ketika ditanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku tentang Islam, aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu sesudah ini kepada orang lain, sudah ini hanya kepada kamu. Jawab Nabi kan singkat itu. Kul itu kan di sini. Katakan. Betul. Amantu kan saya percaya. Ya, di bahasa kerennya kan iman gitu. Iman, ya. Tapi kalau ditanya iman apa? Percaya bahasa Arabnya apa? Garu. Iman tuh percaya, aku telah percaya. Tapi ada sambungannya. Sumastaqim. Yang berat itu istiqomah. Betul sekali. Kalau ringan istirohah. Istiqomah itu apa? Kalau Anda percaya sama Allah, ikuti Allah, taati Allah. Nah, ini yang kurang. Saya banyak nemukan orang di sekitar saya sholat enggak, tapi percaya sama Allah. Betul. Makanya saya sampai ingatkan, Anda tahu enggak? Iblis itu percaya sama Allah. Malah ada beberapa orang alim mengatakan iblis itu imannya lebih kuat daripada kita. Percayanya loh. Iya. Tapi tidak nurut. Iya. Ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak nurut kan? Ngapunten, kita coba periksa, ada nggak larang-larang Allah dalam Al-Quran hidup di kampung kita, di negeri kita yang kita cinta Indonesia ini. Nah, termasuk sekarang Arab Saudi. Bangunan Ka'bah itu kan banyak kepentingan yang mengelilinginya, kepentingan kepribadian, pribadi, materi, duniawiya. Itu gedung Hotel Hilton itu mepet. Anda tidak bisa lihat Ka'bah itu dari jauh. Nah, sebetulnya kalau mau benar-benar ngapunten ini saya sok-sokan ya. Kalau saya jadi rajanya itu Ka'bah harus saya bebaskan dari bangunan-bangunan itu minimal 1 kilometer. Jadi adil kan? Nah, adil itu kan prinsip dalam Islam. Kalau istiqomah harus adil. 1 kilometer dari jauh udah kelihatan itu. Anda kaya naik plus atau enggak sama jalan kaki 1 kilometer. Lah kalau ini kan prinsip keadilan sudah nggak ada. Yang duit banyak, betul. Saya pernah tidur di situ kok. Dan itu menjadi kebanggaan ya. Nah, ini ya jadi tidak Islami akhirnya. Padahal ayatnya kan jelas agar benar-benar menuhankan Allah. Surah Al-Fussilat, surat Fussilat itu surah ke-40. Ya Allah katakan, Qul amantu Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaih wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Itu Fussilat ayat 6. Ini hampir sama dengan surah Al-Kahfi 110 yang sering dibaca teman-teman kayak malam Jumu'ah ya. Iya. Qul, nah sama kan? Qul innama ana basyarum mislukum, katakan ya Muhammad, aku manusia seperti kamu juga. Beliau bisa sakit. Beliau bisa meninggal, wafat dan sudah meninggal kan? Cuma bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Nah, Al-Quran itu kan kumpulan wahyu. Intinya cuma satu, annama ilahukum ilahun wahid. Yang pantas kamu abdikan dirimu, yang pantas kamu tuhankan itu cuma Allah. Jadi jangan jabatan, jangan harta, tapi gunakan semua jabatan harta itu untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah itu kan mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah suruh mau, apa yang Allah larang mau, itu namanya abdi Allah. Betul. Nah, jangan jadi Abdul Fulus. Abdul Fulus. Yang betul kan Abdullah. Tapi sayangnya ada orang namanya Abdullah nggak taat gitu. Iya betul. Betul nurut ya. Nah, makanya Allah katakan fastaqimu ilaihi. Benar-benarlah kamu istiqomah dalam menuhankan Allah itu. Wastaghfiruh, dan minta ampun atas kesalahan dan dosamu kemarin. Nah, bisa saja kita keliru dan salah, minta ampun dan perbaiki. Kemarin mungkin yang diharamkan Allah kita halalkan. Atau sebaliknya.
Allah kalau mau, sekali lagi tidak ada yang bisa menghalangi, tapi kalau Allah tidak mau, tidak satu pun yang bisa memaksa Allah SWT. Artinya COVID-19 ini belum Allah bebaskan dari bumi ini karena hambanya memang benar-benar belum keimanannya keimanan yang benar kepada Allah begitu ya. Belum Ustaz, mentaati, mendengar itu. Kalau iman iya percaya, dan belum tapi istiqomah nurut juga itu, gitu Ustaz. Nah, karena ada ayat selanjutnya kan wawailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Ya. Ini hubungannya kemana? Nah, sama baik, nanti kita lanjutkan Ustaz ya. Seru sekali pembicaraan kita hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Assalam Ayo Sinau Agama Islam dengan saya Mala dan Ustadz Dr. Andes Haji Haryono Ong yang sudah hadir. Pemirsa, tema kita hari ini adalah mengapa Allah tidak bebaskan kita dari virus corona. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, bisa melalui telepon interaktif di 031 5678 216. Kami ulangi 031 5678 216. Baik, Ustadz, kita bahas tadi bahwa virus corona itu ternyata belum Allah bebaskan. Salah satunya adalah karena keimanan yang kurang istiqomah. Di manusia ini mengaku Islam, mengaku iman, tetapi sejatinya belum maksimal begitu ya Ustadz ya. Nah, coba kita bahas dari sisi lain nih Ustadz. Kita dengar beberapa isu ya yang beredar bahwa virus corona ini adalah juga bagian dari senjata biologis. Nah, yang diciptakan manusia untuk menguasai dunia. Ada yang berpendapat seperti apa itu? Dan itu sekali lagi kita kalau kita percaya sama Allah, yakin Innallah khairul hafizin, sesungguhnya Allah itu sebaik-baik hafid, pelindung. Wa haqqun nasirin, dan penolong yang sejati. Ini harus yakin kalau percaya sama Allah loh. Jadi mengabaikan kalimat ini ya Ustaz? Artinya kita waspada iya, hati-hati ya, tapi jangan terlalu takut. Berhasil mereka kalau itu jadi senjata biologis, sekaligus teror kan itu. Bukankah takut itu sendiri sebuah penyakit? Nah, coba perhatikan ketika kita lihat surah Al-Quraisy itu. Al-Quraisy itu kan di ilafi Quraisy, ilafi rihlatas syita'i was-shaib. Nah, saya kaitkan dengan Ka'bah tadi. Falyabudu rabb hadzal bait. Memang terjemahan sering diartikan sembahlah pemilik rumah ini. Saya lebih cenderung abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini. Disuruh apa saja mau, dilarang apa saja mau. Artinya menjadi orang yang takwa ya Ustaz. Nah, belakangnya ada kata-kata dari Allah, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kamu dari rasa lapar, wa amanahum min khauf. Makanya saya minta tolong jamaah pemirsa di rumah ya. Kalau sering dengar ayat Al-Quran, bahkan yang bunyikan Al-Quran di masjid, tolong artinya diketahui. Jangan tiap hari ayat itu dibaca, satu ayatnya pun tidak tahu lah. Allah nurunkan Al-Quran bukan untuk itu. Keras-keras, malah yang ada orang lain di situ dengar tidak tahu marah-marah, ya kan? Ayat Al-Quran kok nyusahi wong. Nah, saya kembali. Falyabudu rabb hadzal bait. Abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini. Allah pemilik rumah itu gimana sama kita? Allazi at'amahum min ju', yang memberi kamu kenyang dari lapar, makanan. Wa amanahum min khauf. Sekarang bicara makan. Siapa saja hidup ini kan harus makan.
Pernah nggak orang mikir makanan ini sumbernya dari siapa? Manusia sering sombong. Karena dunia sekarang kan maju, tambah maju. Makanan kan tambah enak, iya kan? Padahal dia lupa kalau sumbernya itu dari Allah yang disebut ar-rizqu. Kamu bisa kelola ikan, sayur jadi ini. Kelebihan kamu bisa ngelola itu juga dari Allah, itu semua rezeki. Lah, sumbernya ikan itu loh dari mana? Yang bikin ikan, saya tadi khutbah pas di Kenjeran. Yang bikin jangan ikan kakap, gurami, apa sehingga dora. ada itu ya, Ustaz. Jangan bikin ikan yang mahal-mahal, yang buas kayak hiu. Bikin ikan teri aja itu manusia ndak bisa. Oke lah, Anda bisa bikin macam-macam pesawat bolak-balik, malah ada sebuah negara, mungkin negara itu asal usulnya saya juga ya. Itu bikin matahari kan? Iya. Cobaan, iya bisa. Kadang-kadang jangan lupa, kamu manusia itu nggak bisa sama Allah. Nah terserah kalau itu tidak iman kan kafir. Nah kita yang benar-benar beriman sama Allah ini, jaga ini. Sebab kalau sudah seperti ini hidup biar harta banyak untuk apa? Sampai orang bilang kan untuk apa harta banyak kalau sakit-sakitan. Iya. Lebih baik pas-pasan tapi hidup sehat. Ya yang enak itu yang lebih dari sehat. Nah, di surah Al-Kahfi itu kan jelas. Nah, tadi yang Al-Kahfi 110 itu ditegaskan lagi oleh Allah tentang syirik itu. Jadi kalau menuhankan Allah jangan syirik. Jadi orang tidak istiqomah itu syirik. Nah, sekarang kan syirik nggak nyembah berhala. Kita nggak menyembah berhala. Tapi kalau fokus hidup kita ini karena uang, untuk uang, apa nggak syirik? Allah. Makanya yang dilihat Allah itu kan lah hati dan perbuatan kan. Di sini baru ngomong beriman, padahal yang dilihat Allah itu hati dan perbuatan. Surah Kahfi 110 itu jelas sekali. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diulang lagi begitu. Tuhan yang satu. Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang betul-betul ingin bertemu dengan Tuhan, ya, istiqomah dia kan, maka selama hidup ini hendaklah dia berbuat yang soleh. Perbuatan soleh itu kan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Yeah. Kemudian di penghujung ayatnya ada kata-kata begini, wala yusyrik. Nah tadi kan celakalah orang yang syirik, surah Fussilat 6. Yeah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan kamu sekutukan Allah dalam mengabdi sama Allah itu dengan seseorang atau sesuatu. Kalau seseorang kan yang mujinya. Nah, sekarang sesuatu tadi bisa harta, kemajuan teknologi. Kan tidak sedikit anak-anak kita itu gara-gara HP itu lupa sholat. Betul. Padahal sekarang HP itu juga jadi alat untuk baca Al-Quran. Nah itu yang maksud saya salah satu menjadi senjata itu biologis itu, Ustaz. Oh dalam arti yang seperti itu, saya kira senjata biologis kimia. Artinya mereka seperti efeknya kan karena dampak COVID-19 sekolah diliburkan sehingga mereka tidak lagi belajar, justru mereka main gamenya, alasannya ngerjain tugas online, ternyata game online. Ya, nah seperti itu. Kan itu bisa orang berpendapat seperti itu. Makanya proteks negara itu kan penting sekali. Kalau saya kan di Indonesia tergantung siapa pemimpin kita. Kalau dari awal tadi itu yang Allah tidak bolehkan jangan. Yang Allah tegaskan itu hidup kita nyaman sekali. Betul. Tidak sedikit kan negara-negara yang di dunia ini sekalipun bukan negeri muslim itu tenang. Saya dengar di Tanzania, di New Zealand, malah ada sebuah negara di dunia ini tanpa senjata itu. Bisa kan? Malah ada senjata-senjata itu siap-siap perang. Nah ini sebetulnya arah hidup manusia ya, kita tidak bisa memaksakan orang ya, ayat Al-Quran sendiri begitu. Yang penting tadi sinyal Allah, kalau kamu tidak menuhankan Allah kan mensekutukan Allah dengan yang lain, bisa teknologi, bisa pangkat, jabatan, tambah satu popularitas kan. Makanya kalau orang berhaji kan 3 ucapan itu yang diingatkan, innal hamda wa ni'matalaka wal mulka, belakangnya kan kata-kata la syarikalak. Kalau nyembah berhala kita sudah enggak. Ngapunten, enggak sedikit kita kan yang paling berat itu duniawiyah. Betul. Keenakan duniawiyah. Kita menolak yang enak itu kan susah sekali. Yang enak dilarang Allah. Padahal disumpah baca Al-Quran. Nah kemarin kasus-kasus korup kan banyak. Nah itu sudah jauh sekali kan dari keistiqomahan.
Nah, saya juga lihat, ya kita juga ustadz koreksi lah, ya kan sama-sama. Saya bilang kalau kita jadi ustadz itu untuk hidup enak memang susah secara materi. Kalau mau jadi enak, saya bilang jangan jadi ustadz. Jadi pedagang aja, memang mencari uang kan. Nah, gak sedikit orang itu sarjana kadang-kadang. Ya gelarnya lumayan, ahli ilmu agama, punya rumah di mana-mana. Nah, tapi kadang-kadang pemberian dari jamaah dia masih terima juga, harusnya dia tolak. La ilaha illallah. Nah, ini susah. Tapi kalau jamaahnya panitia maksain, Ustaz. Nah, itu karena kebiasaan yang keliru. Nah, itu gitu loh ya. yang tipis sekali itu. Gitu ya. Ngapunten. Makanya aduh, nanti ada si fulan itu ustadz ya, dia dinas, dia berhenti, dia ditawari ngajar sana, dia tolak. Saya cukup jadi ustadz aja, saya sudah nerima dari jamaah. Nah, sebetulnya dari jamaah itu sendiri dia kan sudah serba salah, karena sistem kita yang salah. Sistem ngamplopi ustadz itu kan keliru. Yang benar itu kan sistem setiap ustadz itu dapat tunjangan, jadi dia tidak terpengaruh dunia lebih lagi. Baik, betul. Dan dia tidak perlu lagi nerima dari lain, jamaah tidak perlu lagi nyangoni. Ini akhirnya kita koreksi semua ya. Akhirnya kan seolah-olah kerjaan ustadz itu sambilan, sampingan. Bayangkan Allah dibuat ceperan, Allah dibuat sambilan. Ya ini kan tidak yakin betul sama Allah. Padahal janji Allah terhadap orang-orang yang istiqomah jelas sekali itu. Di antaranya surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Monggo pemirsa, periksa betul-betul ayat itu. Kalau sampai percaya sama Al-Quran, firman Allah, percaya sama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku percaya sama Allah, saya terjemahkan bahasa Indonesia saja, bukan dengan bahasa keren. Aku beriman kepada Allah. Baik. Kami percaya sama Allah, orang-orang itu. Kemudian dia istiqomah dengan percayanya tadi. Jangan seperti iblis, percaya gak nurut itu. Ya kan? Kemudian apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Insyaallah ini acara ini disaksikan malaikat. Amin, amin. Saya ngomong juga disaksikan malaikat. Sekarang piro si umur 63 ini kan. Ya. Kemudian malaikat akan memberikan spirit, ala takhafu, jangan kamu takut, jangan sedih, ya kan? Kemudian di situ nanti beri kabar gembira lagi kan dengan surga yang Allah janjikan, dan di belakang ada katakan nahnu awliyaukum, kamilah wali-wali penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Nah, sekarang kenyataannya kita begini kan jawabnya karena kita tidak istiqomah. Jadi faktanya masyarakat ini banyak yang takutnya berlebihan ya Ustaz ya. Takutnya berlebihan. Sehingga masjid sudah dibuka pun masih enggan ke masjid. Itu ya kita memang hidup ada yang ngatur kan, ada yang ngelola. Gimana? Makanya istilahnya orang itu lebih baik rugi sedikit daripada rugi banyak. Kita ini udah rugi banyak. Saya lebih cenderung dari awal dulu dah. Yang tadi yang saya sampaikan, saya ada buat konsep gitu, saya kirim juga ke sebuah radio supaya lebih baik pasar ditutup saja. Ya kan, 14 hari waktu itu kan, pabrik, ya gimana caranya? Ya kerjasama lah, pemerintah juga kerjasama, ngasih ongkos yang cukup, tapi yang buruh bekerja juga jangan nuntut banyak. Ya kalau pasar ditutup gimana kita belanja? Ya kan kita kan ada tim, diantar ke rumah, tapi jangan minta yang enak-enak. Itu katanya 14 hari gitu. Jadi kalau nanti merembet kemana-mana, betul tadi itu cucu saya, anak-anak kita itu di rumah semua. Karena ini keadaan memang di kita udah nggak dilarang anak-anak itu. Saya dengar di sebuah negara itu kalau 16 tahun nggak boleh nyekel HP itu, Jerman dan mana itu. Nah itu saya berharap siapapun presidennya di negara ini, kalau itu memang bahaya untuk generasi kita, dilarang saja, di stop, tidak boleh, itu loh ya. Jadi kalau nggak bisa sampai nasional ya di lokal. Jadi itu kita kalau tidak ada upaya seperti itu,
apa orang bilang mengobati lebih parah, apalagi mental anak-anak tadi itu. Iya. Iya. Tapi berbicara COVID-19 ini sebenarnya termasuk ujian atau musibah atau azab. Yang mana itu? Memang itu sering dibuat pertanyaan orang kalau terjadi sesuatu, musibah, ujian, apa azab. Iya. Kalau saya berpendapat mungkin itu bisa tazkirah, peringatan, teguran juga bisa. Peringatan. Iya, peringatan. Kalau azab yang ada kan di akhirat sebetulnya. Inna azabi lasyadid itu di akhirat. Jadi kalau sama dengan tadi itu orang baik-baik kadang-kadang mati duluan. Kenapa kok yang yang mencuri, yang maling, merampok, yang penjahat mati duluan. Nah, berbicara orang yang wafat yang baik kok mati duluan, itu teringat juga ya di awal hadirnya COVID itu masih di Wuhan pada saat itu disampaikan bahwa COVID ini hanya merupakan hukuman atau azab itu kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka yang makannya ngawur katanya, yang makan kodok apa sebarang kali itu ya. Tetapi faktanya juga sekarang nyebar itu. Cuma anehnya sekarang konon katanya China sudah agak bebas, malah kemarin merayakan kemerdekaannya. Saya kadang nggak habis pikir, ngapunten lah ya. Saya kalau soal ini aduh kok bingung juga lihat itu. Mereka malah nawari obat kan sekarang itu seharusnya memang mereka juga toleran lah gitu ya. Kan awalnya dari sana. Saya ini juga orang Tionghoa tapi belum tentu saya setuju dengan pemimpinnya loh ya. Ya makanya saya bilang hati-hati. Sebetulnya kan toleran tuh empati lah, ngerti lah ya. Kemarin tahun malam bergantian tahun juga meriah betul, malah nggak pakai ini segala macam itu. Waktu kemerdekaan juga disiarkan di TV, nggak pakai begini. Nah, sedangkan kita sekarang kelepekan tambah lama tambah banter ini. Nah ini kalau nggak bersama-sama nggak bisa itu. Nah, oleh karena itu ayo bersama-sama kita kembalilah koreksi diri kita, perbaiki. Merendahlah sama Allah. Allah Maha Kuasa. Kita ini orang yang percaya sama Allah. Bukan mereka yang tidak percaya sama Allah. Hanya berdasarkan kepintaran dan kebisaan saja. Baik. Jadi sebenarnya tadi perbedaannya apa itu? Antara ujian, terus apa tadi musibah dan azab itu? Kalau ujian kan dikaitkan dengan sabar atau tidak. Dan diberikan kepada siapa-siapa juga. Iya. Kemudian kalau teguran ini kan ya bersifat umum kan. Khususnya kita yang mengatakan menuhankan Allah tapi kok enggak, akan ditegur. Kan masih bagus. Ar-Rahman Ar-Rahim itu menegur kita, mengingatkan kita, tazkirah kita. Nah, kemudian kalau azab kan setahu saya itu azab yang pedih itu kan di akhirat. Tapi ya di dunia ini ya begini-gini aja. Cuma kita kan kesian generasi kita akan datang. Jangankan kita menghadapi virus yang tidak kelihatan ini kan, tapi ada. Saya sering menulis virus corona itu ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Nah, adanya tapi tidak tampak dan membahayakan. Iya, betul sekali. Itu Bu, nyamuk aja demam berdarah nggak habis-habis. Baik, nanti kita sambung lagi nggih pembicaraan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Assalam, ayo sinau aja agama Islam akan segera kembali. Selamat jumpa kepada para pemirsa dengan TVRI TV kebanggaan kita. Selamat menonton, semoga bahagia. Channel TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ada lagu rindu yang selalu ditunggu-tunggu, yang selalu dinanti Jawa Timur hari ini. Ada campur sari yang selalu menghibur hati. Memang TVRI semakin dekat di hati. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa
Sobat TVR Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Pemirsa, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Tema kita hari ini adalah mengapa Allah tidak membebaskan COVID-19. Baik, Pak Yai, sekarang ini karena sudah kita rasa banyak sudah berlalu-lalu ya hari mulai awal COVID ini hadir di Indonesia khususnya, kemudian sampai hingga ini kan kurang lebih sudah 1 tahun. Hampir Bulan 1 Maret tahun. Di kita, iya. Di kita bulan Maret, kalau di China sekarang Desember, saya dengar gitu. Nah itu bagaimana sih kita sebagai orang Muslim ini Yai seharusnya untuk menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, seperti halnya melemahnya ekonomi yang sangat drastis tentunya di segala bidang ya. Itu seperti apa orang Muslim ini sebaiknya ya supaya tidak sampai kehabisan pangan, sandang seperti itu ya. Kalau nyangkut kita di Indonesia ini kan sebetulnya mencakup keseluruhan. Kita, saya tadi bilang kita ini kan bagian saja. Ada yang mengambil kebijakan, ada yang ngatur. Banyak lah di kita ini kan sistem macam-macam. Ada yang memang kehidupannya mampu itu satu harusnya ya mau saling membantu. Itu perlu sekali saling membantu. Kemudian kebijakan negara tentu saja itu nggak bisa enggak dalam hal ini. Nah kita kan yang beriman sama Allah jangan putus asa, percaya sama Allah. Tapi mengandalkan non sewu hanya kita berzikir, percaya, berdoa saja bisa, kan. Bukan begitu, yang dimana ada action, dia percaya tadi itu tawakal, dia kan berusaha. Apunten Mbak Mala, saya ini kan cuma ustadz. Betul. Saya jujur. Terpukul saya sebetulnya dengan adanya COVID-19 ini. Pandemi ini. Saya juga tidak dapat BLT. Iya. Akhirnya saya pemasukan dari mana? Nah, itu salah satunya. Ya punten, di sini pelajaran juga buat semua. Waduh, saya ngomong begini tidak enak. Iya. Bayangkan saya khutbah Jumat terdaftar. Betul. Ramadan kemarin terdaftar. Betul. Jujur saya Ramadan tuh income buat saya terbanyak. Saya terima cuma dari jamaah. Saya di pegawai negeri saya mundur. Alasan saya apa? Biar pegawai negeri itu untuk orang lain yang tidak ceramah. Anak masih ada yang kuliah. Tapi alhamdulillah di tempat anak saya kuliah itu malah dosennya di sana itu menanyakan lewat surat anak itu penghasilan orang tua belum, tulis saja 0. Ya nggak ditagi-tagi. Itu yang mengerti. Tapi mohon maaf, dah sedikit takmir masjid dalam BUMN membatalkan saya itu nggak dapat apa-apa saya. Sama penyanyi ngasih nggak? Iya. Kalau batal no acara. Oh, nggak tahu, saya bukan penyanyi. Kalau sama penyanyi kan ada DP-nya. Nah, seharusnya kan mereka. Nah, di sini di apa? Sekaligus di sini loh. Kalau mau pakai kata-kata diuji di sini. Oh, ternyata bukan saya diuji. Oh, dari sini saya melihat kondisi umat ini ukhuwahnya memang di sini toh. Enggak peduli. Mikir enggak? Saya sampai bilang teman saya di PDAM, saya kan khutbah juga situ. Nah, kalau sampean libur kan saya enggak dikasih. Terus aku enggak bayar air sampean pedot enggak? Iya. Pedot, diputus. Betul. Ustadz bayar listrik enggak? Lah terus enggak diberi? Ya memang enggak semua ustadz, karena sekali lagi ada kerjaan ustadz ini dibuat sambilan saja. Ini loh yang enggak istiqomah. Kalau istiqomah sudah pilih aja. Karena kan sistem memang kita kan sistem amplop ya. Kan enggak pasti amplop itu bisa besar bisa kecil. Betul. Aduh, saya kalau mau ngupas ini banyak sekali karena besar kecil itu Ustadz bisa pilih-pilih, celaka enggak? Nah, artinya mungkin keadaan yang seperti Ustadz sekarang rasakan itu kan juga banyak sekali masyarakat juga merasakan seperti itu. Bahkan Ustadz-Ustadz yang lain mungkin. Iya, itu kalau makanya itu sekaligus kan pelajaran buat kita semuanya. Kalau saya pribadi saya enggak perlu cemas. Jadi saya pelajaran dari sini saya belajar loh umat ini kok begini ternyata. Baik. Saya apa aja saya lakukan. Yang bisa saya jual. Di rumah banyak saya suka nanam-nanam, saya tanam-tanam. Baik. Ya cangkok saya cangkok. Habis cangkok saya jualin. Ada yang mau beli, ya jadi duit lah. Itu kalau bicara itu. Betul. Tapi kalau itu yang saya bisa, tapi kalau yang tidak bisa. Nah ini tadi kembali
ini sekaligus teguran, koreksi selama ini. Kita apa sungguh-sungguh menuhankan Allah. Iman kita berarti istiqomah apa enggak? Ya, ngapunten. Ini contoh gampang. Dikira taat sama Allah itu rajin sholat. Istiqomah itu sering diartikan rajin. Orang itu istiqomah sholatnya terus. Bukan itu saja. Jadi gimana? Efeknya. Contoh? Nah, kalau dia sholat dia harus berbuat baik sama orang lain dong. Baik. Kalau dia berjamaah, hatinya memang berjamaah dengan orang lain. Ada kebersamaan, bukan hanya berjamaah di masjid tuh Tidak rame. hanya berjamaah di dalam masjid. Nah, ada kebersamaan. Baik. Ada saudara yang susah, bantu. Nah, terus lihat dia diberi spirit. Jadi diaplikasikan ya ibadah itu dalam luar ibadah. Enggak kurang-kurang ngasih dia keluar. Kalau dia penjual, mas gini mas supaya bagus ini. Mau terima atau tidak? Nah tidak sedikit ngabutan sekalipun dia sudah bolak-balik umroh, haji nggak peduli. Padahal mau hartanya di mana-mana. Iya. Biasanya kan orang kalau serakah itu gandengannya kikir, itu sudah saudara kembar itu. Jadi, nah ini sudah perangkap syirik sebetulnya. Dia mensekutukan Allah dengan hartanya. Ini. Apalagi orang di kita ini berebut jabatan banyak kan kalau musim pemilu, itu sudah hati-hati. Apalagi menempuh dengan cara yang tidak benar, itu sudah mensekutukan Allah dengan jabatan itu. Nah, jadi artikan lebih luas lagi masalah syirik itu termasuk. Kadang itu dosa paling besar toh. Betul. Kalau saya dengan sampean kan sudah jelas tidak menyembah patung toh. Tapi kalau hidup saya menggandakan Allah dengan yang lain karena ini saya lakukan yang tidak benar, itu kan sudah mengalahkan Allah dalam hidup. Ingat tiga yang itu disebut syirik kecil gitu. Iya. Baik. Tapi yang kecil-kecil lama-lama jadi besar. Iya. Nah berikutnya Ustadz, ini sudah banyak korban ya daripada COVID-19 ini kita ketahui, tapi masyarakat mungkin untuk menenangkan atau kita juga semakin mantap bahwa pernah dengar kalau korban COVID-19 itu tergolong mati syahid. Benarkah seperti itu, Ustaz? Itu spirit, betul. Boleh saja spirit itu. Ya, tergantung waktu hidupnya tadi kan. Kalau dia memang orang yang sholat, yang taat, mati syahid. Tapi kalau dia memang waktu hidupnya maling, tidak sholat, ya tidak mati syahid. Jadi kembali ke akhlak selama ini ya? Jarang ya kena COVID. Gimana? Yang kena COVID yang baik-baik gitu. Tadi aneh dia bilang gitu. Itu tadi loh pertanyaan yang besar. Aneh COVID ini, virus corona ini, mudah-mudahan virus coronanya juga denger, mau ngerti. Kenapa yang kena sasaran kok manusia aja? Binatang toh mungkin ada 1-2, tapi jarang saya dengar itu. Ini kambing, ayam bebas itu. Allah, iya. Padahal sama-sama makhluk hidup toh. Nah kalau kita kaitan dengan percaya sama Allah kan sama-sama makhluk Allah. Kenapa kita yang manusia yang kena di dunia ini? Hewan enggak itu loh. Artinya kalimat mati syahid itu tidak ada yang mentaukidkan ya Ustadz ya? Itu kan pendapat. Mungkin dari hadis atau apa? Oh, pendapat untuk spirit. Karena yang syahid itu kan karena berjuang. Iya. Berjuang kan tidak hanya di medan perang. Berjuang di rumah, dia bela melindungi istri, harta itu syahid. Dan termasuk memperjuangkan hidupnya. Itu syahid. Mungkin karena dia berjuang untuk ikhlas dengan apa yang diberikan Allah saat sakit. Ada teman saya kenal baik, saya percaya. Saya hingga percaya kalau virus corona itu ada. Kan simpang siur. Betul. Sebenarnya. Ya dia kena. Iya. Dia cerita ada tamu dari Jakarta, dia waktu itu kebetulan tidak pakai masker. Masjidnya buka terus dari awal, tidak apa-apa. Nah dia kena, terus gimana Pak? Iya Pak, Kak Ustadz saya tidak bisa ambekan. Sudahlah, saya pasrah katanya. Karena saya sholat terus. Karena saya sholat terus, pikir kalau mati ya mati waktu sholat gitu. Selamat dia hidup sehat. Masih ya. Saya waktu mau nyambangnya, jangan Ustadz keluarga saya kena semua, gitu loh. Itu selamat. Ada tidak sedikit orang yang selamat ya. Tadi itu percaya sama Allah. Jangan terlalu takut, jangan cemas. Saya kalau ada teman yang kena seperti saya beri spirit begitu. Jangan terlalu lihat yang tidak karuan. Kadang-kadang saya kirimi video yang lucu-lucu gitu ya. Iya, untuk menambah imun ya, bergembira. Menguatkan imun, tapi sekali lagi ada yang maha kuasa. Al-Hayyul Qayyum, Al-Malikul Hayat wal Maut, pemilik kehidupan dan pemilik kematian itu sendiri. Jadi segala sesuatu datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Karena kita termasuk orang yang percaya Allah. Kalau orang kafir enggak ngomong gini sudah. Iya, betul.
Nah, ini yang terbaru dan lagi hangat diperbincangkan adalah kedatangan vaksin nih, Ustadz. Iya, yang baru datang juga beberapa hari ini dari Tiongkok ya. Yeah. Jadi vaksin ketiga sebanyak 15 juta dosis. Nah, ini kira-kira nih kalau ditanya, karena Ustadz kan salah satu public figure, masyarakat, umat ini melihat kalau nanti Ustadz ini divaksin, berkenankah Ustadz? Kalau saya gini, karena itu simpang siurnya berita itu, saya juga punya teman dokter banyak, ada yang anjurkan begini, ada juga info. Makanya ini kembali ke negara dulu, negara harus yakinkan betul ini barang-barang yang bisa dipercaya gitu loh. Karena ada isu juga bahwa barang asli dari Jerman, sedangkan harganya kan beda-beda. Itu ya ada beredar itu video itu malah anggota DPR yang ngomong begitu ya. Nah, itu yang negara harus yakinkan dulu gitu loh. Kalau saya percaya betul sama Allah, vaksin atau tidak vaksin nggak masalah kan begitu ya. Nah, cuma tadi itu yakinkan betul masyarakat itu dan betul-betul dijamin itu aman. Ya, itu kan. Tapi bukankah sudah ada keluar dari MUI juga bahwa vaksin ini suci dan halal? Trust, kepercayaan itu nomor satu. Apakah orang semuanya betul-betul percaya gitu loh. Jadi kan artinya beliau yang mengeluarkan itu amanah atau tidak begitu ya? Nah, mudah-mudahan yang dilakukan beberapa orang itu betul-betul orang timbul lagi tanya, iya kalau yang disuntikan itu Pak Ustadz katanya, kalau lain kan namanya itu ini dia. Loh karena ada sedikit keraguan-keraguan di masyarakat yang membuat orang ragu-ragu itu karena sering ada kekeliruan. Dijawab begini, jawab begini. Jadi inilah makanya Nabi itu kan menekankan kejujuran, kebenaran itu nomor satu. Kalau saya ditanya vaksin atau tidak vaksin, memang harus yakinkan betul. Saya tanya depan dokter yang satu saya enggak, dokter yang satu ya enggak apa-apa. Oh gitu nggih, baik. Iya kan? Jadi ya makanya orang itu kan yakinkan bener. Karena ada yang mengatakan begini, B yang begini, barangnya harusnya seperti ini. Nah, itu ada nah itu beredar. Artinya Ustadz sendiri masih ragu juga ini ya. Untuk berkenan divaksin atau tidak nantinya? Kalau saya sih nggak ragu kalau itu barangnya betul-betul meyakinkan. Baik. Dan itu untuk keselamatan orang banyak. Nggak ragu saya. Tapi kalau memang barangnya juga ragu-ragu, ada timbul bahwa aslinya ini harganya kok beda. Nah, itu kan sendiri membuat ragu-raguan itu. Baik. Iya. Alhamdulillah seru sekali perbincangan kita hari ini Ustadz. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang kita ambil. Boleh diberikan benang merahnya dari pembicaraan kita ini Ustadz? Ya, ini sebuah pelajaran sekaligus peringatan buat kita. Kejadian ini kita manusia semuanya. Cuma saya saat ini berbicara di kalangan saudara saya yang masih beriman kepada Allah, masih percaya kepada Allah. Mari kita pribadi, keluarga kita betul-betul istiqomah. Tapi kita berdoa, berharap mudah-mudahan para pejabat di negara ini, penyelenggara di negara ini betul-betul juga mau mendengarkan apa yang diperintahkan Allah. Mungkin sudah biasa kita kalau diperintah. Apa yang dilarang Allah jangan sampai ada di negeri kita ini. Ini untuk kebaikan kita semuanya dan keselamatan generasi kita, negara kita, serta keselamatan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Dan agar Allah segera menolong kita dan membebaskan atau memusnahkan virus corona ini dari negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Baik. Terima kasih banyak Ustadz kehadirannya, ilmunya, mudah-mudahan manfaat barokah. Ya, baik pemirsa TVRI Jawa Timur, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah dan manfaat. Maka manusia yang beriman tentunya bisa pandai mengambil hikmah, manfaat dari segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya COVID-19 ini dihadirkan Allah bukan karena sebab, tetapi karena Allah yakin bahwa kita bisa mengatasi segala sesuatunya. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bagaimana ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita, di antara kalian yang lebih baik setelah adanya virus COVID-19 ini. Kalau Allah hadirkan COVID-19 ini, kita belum bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai hamba yang takwa Allah. Kita butuh virus apalagi. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Saya Malam mohon undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari ilmu
perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam.